Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dan senang sekali rasanya di sore hari ini saya Rani Sutanto bisa menyapa kepada para parents sekalian yang sudah bergabung di live fact chat di @kenapa harus vaksin, yang dimana di sore hari ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol nih mengenai optimalisasi imunisasi flu dan tumbuh kembang anak pada era pandemi COVID-19. Nah, nanti juga sesaat lagi akan bergabung bersama kami di sini, yaitu ada Dr. Ari Dian Fatmawati ya, yang akan membahas tuntas mengenai flu. Oke, untuk para momis sekalian, untuk para dedis, langsung saja siapkan pertanyaannya ya melalui kolom komentar di sini. Namun jangan lupa nih, formatnya adalah kalau mau tanya nama spasi pertanyaannya ya. Kalau biasanya nih di Instagram kan namanya suka ID-nya unik-unik gitu kan ya. Nah, ini nanti kalau misalnya para moms sekalian, para parents lainnya mau bertanya, langsung saja ketik namanya moms ataupun juga namanya dads. Kemudian spasi baru nama pertanyaannya. Oke, bersama saya Rani Sutanto yang akan memandu acara live fact chat di @kenapa harus vaksin. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan nih oleh para parents untuk bergabung dalam sesi live Instagram kali ini. Dan saya Rani Sutanto juga ingin memperkenalkan bahwa saya adalah merupakan seorang ibu dari 2 orang anak. Anak yang pertama saya usianya hampir 12 tahun, perempuan, dan anak kedua saya usianya 10 tahun, laki-laki. Oke, jadi mohon sekali lagi stay tune di sini selama 1 jam ke depan karena akan banyak sekali pembahasan menarik. Karena sekali lagi kalau kita berbicara mengenai anak ini nggak akan pernah ada habisnya ya. Karena kenapa? Karena kita sebagai orang tua tentunya harus selalu mendapatkan knowledge terbaru, knowledge yang paling update mengenai kesehatan. Nah, untuk itu langsung saja di sore hari ini saya ingin mengajak kepada Dr. Ari Dian ya untuk bersama saya di sini. Dr. Ari akan coba saya invite. Oke, sekali lagi para moms, kalau ada pertanyaan langsung saja ketik pertanyaannya di kolom komentar dan kemudian pakai format ya moms. Formatnya adalah nama spasi pertanyaannya. Kita akan coba menghubungi Dr. Ari. Halo, Assalamualaikum dokter, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan nih oleh Dokter Ari di sini. Dan Dokter Ari ini Ya, adalah dokter spesialis anak yang praktek di Rumah Sakit Ana Medika Bekasi. Benar ya dok ya? ya benar. Oke, dokter sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin dokter ingin menyapa terlebih dahulu untuk para parents yang sudah bergabung di Iya, live fact chat Kenapa Harus Vaksin, silahkan. ya. Assalamualaikum, selamat sore, Ayah Bunda. Ketemu lagi ya. Hari ini kita akan membahas mengenai vaksin dan juga tumbuh kembang anak ya bersama Mbak Rani ya Mbak. Terima kasih. Iya, benar sekali. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai imunisasi flu dan juga tumbuh kembang anak. Sekali lagi sebagai orang tua pastinya kita harus mengupdate knowledge terbaru tentang kesehatan. Yang paling penting adalah untuk keluarga, terutama anak-anak kita, begitu ya. Oke, baik dokter. Nah, kita kan mau ngomongin tentang imunisasi flu dan kemudian juga tumbuh kembang anak di era pandemi COVID-19 ini ya dok ya. Namun sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang imunisasi flu sendiri ya, sebenarnya kita pengen tahu ya, apa sih sebenarnya flu itu dok? Ya. Terima kasih Mbak Radi pertanyaannya. Baik, jadi flu ini di masyarakat sering salah kaprah ya. Mm-mm. Banyak yang menganggap batuk pilek yang terjadi, yang sering dialami oleh anak-anaknya itu adalah flu. Ya. Jadi kita harus membedakan antara common cold atau selesma dan juga flu ya. Karena itu adalah dua Oke. jenis penyakit yang berbeda. Oke. Nah, untuk Jadi common cold, flu itu, ya silakan Mbak silakan Rani. dokter.
Nggak, silakan Ya, dokter. oke, saya Baik, lanjut silakan. dulu ya. Ya, jadi untuk selesma atau common cold itu adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan biasanya oleh virus rhinovirus atau respiratory syncytial virus ataupun juga adenovirus ya. Dan penyakit ini biasanya menyerang saluran pernafasan atas ya. Jadi mulai dari hidung hingga ke bronkus. Dan gejalanya biasanya ringan ya. Jadi hanya berupa demam yang tidak terlalu tinggi, kemudian batuk, pilek ya, kemudian hidung mampet, rasa pegal-pegal di kulit, rasa pegal-pegal di badan, di tulang ya, di persendian seperti itu. Sedangkan kalau flu sendiri atau influenza ini biasanya disebabkan oleh virus influenza ya. Virus influenza sendiri ada 3 jenis ya, ada influenza A, influenza B maupun C, dan biasanya gejalanya ini lebih berat daripada common cold atau selesma. Seperti itu, Mbak Rani. Jadi sebenarnya semua penyebabnya adalah virus ya dok ya, tapi Iya, virusnya virus yang berbeda begitu ya dok ya. iya Nah, betul. kalau misalnya untuk influenza sendiri ini disertai demam yang pasti, itu biasanya demamnya berapa derajat dok? Bisa tinggi ya, bisa dari 38 hingga sampai 42 derajat Celcius tuh bisa terjadi. Oke, dan kalau misalnya untuk common cold sendiri di atas 38 atau hanya seperti badan rasa sumeng-sumeng aja begitu? Ya, bisa sampai 38 ke atas. Ada juga yang tinggi, tapi memang biasanya dia tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan influenza. Oke, baik. Nah, sekali lagi para moms, para dad sekalian, kalau misalnya mau tanya-tanya boleh ya dok ya. Langsung aja Boleh, ketik silahkan. pertanyaannya di kolom komentar di sini ya. Sekali lagi sebutkan namanya, kemudian spasi baru pertanyaannya ya. Oke dok, kalau tadi disebutkan bahwa jadi common cold atau selesma dengan influenza ini berbeda karena virusnya juga beda. Itu tadi ada yang A Ya. dan B. Maksudnya gimana ya dok? Iya, jadi virus penyebab penyakit influenza ini adalah virus influenza tipe A, tipe B maupun tipe C ya. Kalau tipe A, dia biasanya disebabkan oleh virus H1N1 atau H3N2 ya. Untuk tipe B biasanya Yamagata ataupun Victoria ya. Dan juga ada tipe C. Dan yang perlu saya tekankan untuk penyakit influenza ini adalah dia bisa menyerang hingga ke saluran pernafasan bawah, yaitu sampai ke bronchiolus, alveolus, jadi di dalam paru ya. Sehingga dia bisa menyebabkan radang paru atau pneumonia. Dan ini gejalanya bisa sesak ya. Jadi berbeda dengan common cold atau selesma tadi Mbak Rani. Kalau common cold atau selesma dia hanya sampai saluran pernafasan atas biasanya gitu. Dan berarti kalau virus flu ini sebenarnya berbahaya ya dok ya? Iya, dia berbahaya. Oke, baik. Nah kalau misalnya untuk anak-anak sendiri nih dok ya, di usia anak-anak, kenapa sih anak-anak ini sering terkena batuk, flu gitu ya, atau pilek gitu di masa pertumbuhan? Iya. Anak-anak memang lebih rentan ya tertular dibandingkan orang dewasa yang usia produktif karena memang sistem imunnya atau kekebalan tubuhnya belum berkembang secara sempurna. Ya, karena itu biasanya dia lebih mudah untuk terkena suatu penyakit. Oke, karena tubuhnya masih rentan ya, belum sempurna untuk pembentukan antibodinya ya. Dan kalau nggak Betul. salah nih dok ya, yang pernah saya tahu juga bahwa untuk anak yang usianya kurang dari 2 tahun, ini bisa terkena batuk pilek ya, 8-10 kali dalam setahun. Nah, untuk anak-anak yang lebih besar di atas usia 2 tahun, bisa terjadi 9-12 kali dalam setahun. Ini benar nggak sih dok? Iya, benar ya. Benar. Jadi penyakit yang banyak menyerang anak-anak itu memang biasanya gejalanya demam, batuk, pilek, dan itu memang yang sering membawa kunjungan ke dokter anak ya. Bisa memang sampai 10 kali
per tahun Oke. kunjungan. Per tahun Tetapi 10 kali per ya tahun kunjungan. 10 kali ya, jadi hampir setiap bulan ya, dengan keluhan yang demam, batuk, dan pilek. Sebenarnya itu kita harus memastikan ya, apakah demam, batuk, pileknya itu adalah common cold atau selesma, atau dia ada ISPA karena penyebab yang lain, misalnya karena bakteri, ataukah itu influenza, ataukah sama yang terjadi saat ini misalnya COVID, itu gejalanya pun juga mirip, hampir sama ya. Oke. Jadi yang Nah, ini kalau membedakan untuk kita dari kan orang pemeriksaan, awam ya, heeh, benar. Oh, jadi tetap harus ke dokter ya melakukan pemeriksaan gitu ya. Oke, baik. ya. Oke, ini juga pertanyaan tadi datang dari Mom Kala Shop ya. Mom Tri di sini nanya perbedaan salesma dan juga common cold gitu ya, atau flu ya. Sudah cukup terjawab ya, Mom Tri ya, sama dokter ya. Baik, dan kalau misalnya untuk penyembuhannya sendiri seperti apa sih ini dok? Untuk Ya, influenza? penyembuhannya sendiri. Jadi kalau misalnya untuk selesma atau common cold ataupun influenza ataupun penyakit-penyakit virus yang lain, dia bersifat self-limiting disease ya. Jadi dia bisa sembuh sendiri sebenarnya dengan kekebalan tubuh yang baik. Kita tentunya harus istirahat, kemudian berikan nutrisi yang cukup, hidrasi yang cukup untuk anak ya. Kemudian berikan obat-obat suportif sesuai gejala yang ada. Misalnya jika demam kita berikan penurun panas, kemudian jika ada nyeri-nyeri tulang kita berikan obat untuk menurunkan gejala nyerinya ya. Jika ada batuk pilek bisa kita berikan obat-obat suportif, dan juga kita harus tingkatkan kekebalan tubuhnya untuk melawan penyakit tersebut. Apalagi kalau misalnya penyakit tersebut sudah diketahui penyebabnya, maka kita bisa memberikan perlindungan yang lebih dengan memberikan vaksinasi. Oke, baik. Dan benar nggak sih dok, kalau misalnya anak di usia di bawah 4 tahun ini pada saat terserang flu tidak boleh diberikan obat-obatan? Apakah itu hanya berupa mitos kah? Uh, Tergantung penyebabnya ya, kita harus lihat penyebabnya apa. Apabila dia batuk pilek karena tadi penyebabnya adalah common cold atau selesma, yang dia penyebabnya adalah suatu virus yang ringan seperti rhinovirus atau RSV gitu ya, maka dia akan sebenarnya sembuh sendiri. Tetapi mungkin kalau misalnya demamnya tinggi ya, maka kita tetap harus memberikan penurun panas ya, karena untuk memberikan rasa nyaman juga pada anak. Oke, jadi tetap Ya, boleh ya dok ya, itu hanya tetap mitos ya, boleh. jadi dilihat dari kondisi si anak sendiri terlebih dahulu ya, seperti apa ya, Betul. Iya, dan harus dengan pemantauan begitu ya dok ya. betul. Nah dok, apakah betul nih vitamin C dapat diberikan sebagai pencegahan influenza gitu? Katanya kalau misalnya kita makan atau mengkonsumsi vitamin ya, maksudnya makan makanan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk atau sayuran-sayuran yang lain, kemudian kita menambahnya dengan vitamin C, ini kita bisa terbebas dari penyakit flu. Benar nggak sih dok? Kalau pemberian vitamin untuk mencegah penyakit itu benar ya. Dan jangan salah, jangan cuma vitamin C ya. Jadi ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, yang memang juga harus kita lengkapi dalam kebutuhan anak kita sehari-hari ya. Apabila asupan nutrisinya cukup, biasanya kebutuhan vitamin tercukupi dari nutrisi tersebut. Tetapi apabila kita ingin memastikan, misalnya anak ini kekurangan vitamin tertentu, itu juga ada pemeriksaannya di laboratorium untuk mendeteksi apakah dia mengalami defisiensi suatu vitamin tertentu atau hanya insufisiensi atau jumlahnya sudah cukup dalam darahnya, sehingga orang tua tidak perlu lagi memberikan multivitamin karena sudah cukup kadarnya di dalam darah. Oke, baik. Nah, kalau misalnya pada saat musim pancaroba seperti ini ya dok ya, udaranya tuh kadang-kadang kan panas, terus tiba-tiba hujan gitu kan ya, terus kemudian anak-anak jadi lebih cepat terserang flu atau mungkin juga common cold begitu ya. Nah, apakah dengan kita menggunakan tadi vitamin C tersebut dengan dosis yang tinggi itu cukup untuk memproteksi?
Kalau pada anak tidak ada rekomendasi khusus ya pemberian vitamin C secara rutin ya pada anak. Tetapi memang benar kalau memang sakit kita berikan vitamin itu membantu untuk mempercepat penyembuhan, itu benar ya. Tetapi selain itu yang perlu diingat oleh orang tua adalah lengkapi imunisasi putra-putrinya, ayah bunda ya. Jadi dicek lagi di bukunya ya apakah ada vaksin yang terlewat gitu ya. Nah, selain vitamin C nih dok, kalau banyak orang tua nih sekarang nih juga merasa khawatir ya memproteksi anak dengan penggunaan imun booster begitu. Apakah bisa dapat mempengaruhi anak terhindar dari virus-virus seperti influenza? Boleh ya, pemakaian imunomodulator itu bisa diberikan dengan takaran tertentu ya. Jadi ada imunomodulator yang memang diberikan untuk pencegahan dan ada durasinya sampai berapa lama dia harus minum imunomodulator tersebut. Kemudian ada juga yang diberikan pada saat dia sudah sakit ataupun setelah sakit ya. Memang ada referensinya untuk memakai imunomodulator. Oke, jadi tetap boleh menggunakan imunomodulator ya? Boleh, tapi harus ya, dikonsultasikan ke dokter anak, ayah bunda ya, ke dokter anak ya, jangan dipakai sendiri ya. Oke, baik. Nah, sekali lagi para moms, kalau misalnya ada pertanyaan, langsung saja ketik pertanyaannya di kolom komentar yang ada di sini. Dan kemudian silahkan diketik lagi, formatnya adalah nama dari para moms and dad sekalian, terus spasi pertanyaannya. Dan kita akan membuka sesi tanya jawab di sini. Jadi selama 1 jam ini pokoknya bebas. Para momis sekalian bisa bertanya tentang imunisasi, flu, dan kemudian juga bisa membahas tentang tumbuh kembang anak di masa pandemi. Apalagi nih ya, kan sekarang pandemi COVID nih. Rani yakin sekali pasti sedikit-sedikit para moms, para parents gitu ya, begitu anaknya mulai demam, aduh jangan-jangan COVID nih, jangan-jangan COVID nih, gitu kan ya dok ya, biasanya ya dok ya. Jadi ada rasa psikosomatis gitu ya dok ya, kekhawatiran gitu sebagai orang tua ya, dengan gejala-gejala yang mungkin COVID mirip sama ya gejalanya. Kan mirip-mirip gitu kan, Iya, nah, gimana tuh dok ya? Terus, nah kita berbicara lagi mengenai proteksi sedini mungkin terhadap anak. Apa sih dok yang bisa dilakukan atau adakah tindakan efektif untuk meringankan flu pada anak? Flu yang apa ini maksudnya, common cold atau? Untuk yang flu yang berbahaya dok. Flu yang berbahaya, influenza ya? Ya influenza. Jadi ayah bunda untuk penyakit influenza sendiri ini sebenarnya hampir sama dengan COVID ya. Jadi dia bisa menyebabkan pandemi ya. Karena dia bisa, dan gejalanya bisa berat. Seperti yang tadi saya sampaikan, dia bisa menyerang saluran pernafasan bawah yaitu paru-paru, sehingga anak akan sesak dan membutuhkan oksigen ya. Dan itu biasanya perlu perawatan di ICU ya untuk anak jika memang sesaknya berat. Karena itu pentingnya kita memberikan proteksi sedini mungkin agar anak-anak kita ini mempunyai kekebalan terhadap virus influenza ini ya. Kalau saat ini belum ada vaksin COVID untuk anak-anak. Nah, kalau vaksin influenza ini sudah ada, Mbak Rani ya. Jadi kita bisa memberikan vaksin influenza ini untuk anak-anak kita untuk memberikan perlindungan agar terhindar dari penyakit influenza. Oke, baik. Jadi ini sangat penting ya untuk vaksinasi flu di masa pandemi agar tentunya perlindungan si kecil tetap optimal begitu ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, nah kalau misalnya anak-anak yang ingin diberikan vaksin flu, ini usianya dimulai dari berapa sih dok? Vaksin influenza ya bisa kita berikan pada anak mulai dari usia 6 bulan. Berdasarkan rekomendasi. Ya betul. Oke, baik. Ya, berdasarkan jadwal imunisasi anak terbaru 2020, berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, vaksin influenza ini dapat kita berikan mulai anak berusia 6 bulan.
Apabila anak kita pada saat mendapatkan imunisasi pertama itu di bawah usia 9 tahun, maka imunisasi pertama harus diberikan dalam 2 dosis. Oh Ya, gitu. ya Jadi dengan kalau di bawah 9 tahun, 2 dosis. 2 dosis. Oke, baik. Dengan jarak atau interval minimal 1 bulan antara 2 dosis Oke. tersebut. Namun apabila anak kita mendapatkan imunisasi influenza pertama di atas usia 9 tahun, maka dosis pertama adalah cuma 1 dosis. Oke. Ya, dan kemudian diulang 1 tahun lagi ya, baik yang tadi di bawah 9 tahun ataupun di atas 9 tahun harus diulang 1 tahun kemudian, setiap tahun. Oke, baik. Dan tidak ada kata terlambat ya kalau misalnya untuk anak pemberiannya di atas 6 bulan sekalipun. Misalnya tadi ada Momis di sini yang nanya bagaimana kalau misalnya anaknya usia 10 bulan gitu kan ya. Jadi yang penting kalau di bawah 9 tahun anak diberikan dengan 2 dosis dengan interval jangka 1 bulan pemberian adalah minimal. 1 bulan minimal ya dok ya. Oke. Jadi ayo Mom, jangan khawatir nih, belum terlambat. Jadi lebih baik kita melindungi anak sedini mungkin. Gak cuma anak ya, tapi mungkin orang tuanya juga divaksinasi juga bisa ya dok ya. Bener gak sih dok? Iya, betul. Vaksin influenza ini juga harus diberikan pada dewasa ya. Bahkan lansia juga diberikan. Tapi mungkin nanti yang bisa Lansia menjelaskan dokter juga bisa. spesialis penyakit dalam ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kenapa orang tua penting juga diberikan ya, biasanya kan gini ya dok ya, kalau misalnya justru anaknya ini sehat-sehat aja ya, tapi tidurnya masih rooming in sama parentsnya gitu kan, tiba-tiba orang tuanya terkena flu begitu ya, akhirnya si anak Iya. ini kan tidak ada proteksi sama sekali, atau mungkin kebalikannya pada saat si anak lagi flu, orang tuanya sehat, ya kan? Terus kemudian karena masa inkubasi 14 hari, si orang tua juga bisa tertular dari anak begitu ya dok ya? Betul, Jadi betul, iya. sembuhnya akhirnya ganti-gantian gitu, akhirnya saling menulari nggak sih dok? Iya, betul. Pingpong biasanya memang kalau penyakit virus Iya, biasanya gitu satu ya. rumah kena ya. Gitu kan. Jadi lebih baik anaknya divaksin, orang tuanya juga divaksin gitu Betul. kan. Nah dok, apakah dari penyakit influenza ini akan menghambat tumbuh kembang anak dok? Kalau misalnya seorang anak yang menderita influenza ya, yang berat tadi yang sampai harus dirawat di ICU ya dalam jangka waktu yang lama, tentunya akan mempengaruhi tumbuh kembangnya ya, karena pasti dia akan sedikit waktunya dia untuk bereksplorasi tumbuh kembangnya gitu. Ya, kemudian nutrisinya juga pasti kalau dirawat di ICU dia harus mendapatkan nutrisi secara enteral, bahkan mungkin parenteral ya melalui infus, sehingga itu kalori yang masuk ke tubuhnya pasti berbeda dengan apabila dia anak sehat yang bisa makan secara oral, kemudian kebutuhan nutrisinya semuanya terpenuhi ya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral pasti berbeda. Jadi nanti biasanya dia akan mengalami gangguan pertumbuhan, baik dia jadi gizi kurang ataupun gizi buruk ya, dan kemudian perkembangannya sendiri pun juga terganggu. Oke, nah ini nih kita jadi nggak pengen anak kita nggak maksimal tumbuh kembangnya ya akibat terkena penyakit influenza yang tadi bisa sering banget itu usia 2 tahun bisa 8 sampai dengan 10 kali dalam setahun gitu kan. Terus usia di atas 2 tahun ya itu bisa 10 sampai 12 kali dalam setahun. Oke, baik. Dan sekarang kita akan langsung saja nih membuka pertanyaan lagi yang sudah masuk di sini. Ada Mom Maya ya. Komplikasi dari influenza bahaya nggak dok? Ya, terima kasih Mom Maya pertanyaannya ya. Jadi untuk komplikasi dari influenza, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau dia berat, dia bisa sampai dirawat di ICU ya. Jadi komplikasinya biasanya dia bisa sepsis ya. Sepsis itu infeksi yang berat, infeksi dalam darah yang berat. Kemudian dia bisa menyebar ke organ-organ yang lain ya, sepsisnya. Bisa terjadi gangguan fungsi liver,
gangguan fungsi ginjal ya. Kemudian juga bisa menyebar ke otak, ya bisa jadi meningitis kalau dia terinfeksi sekunder ya oleh bakteri. Karena gini Mbak Rani, jadi kalau anak terkena influenza, kalau dia berat, dia pasti drop sistem imunnya. Ya, kemudian dia akan lebih mudah terserang oleh bakteri, ya, sehingga akan menyebabkan sepsis tadi. Nah, kalau sepsis dia bisa menyebar ke organ lain, liver, ginjal, usus, ya, kemudian otak. Akhirnya bisa merembet kemana-mana dan akhirnya lama sembuhnya. Kemudian terjadi gangguan tadi, pertumbuhan karena nutrisinya tidak tercukupi. Kemudian perkembangan, dia akan mengalami keterlambatan motorik kasar, motorik halus, ya. Kemudian personal sosialnya akan terganggu akibat perawatan yang lama di rumah sakit, gitu ya. Oke, jadi membahayakan juga ya dok ya? Kayaknya iya, berbahaya. Para parents nggak siap dengan resiko tersebut, dokter. Iya, ya harus kita cegah makanya ya. Yang bisa kita cegah harus kita cegah. Iya, oke, baik. Maya semoga bisa menjawab ya. Tadi sudah dijawab langsung sama dokter dan kemudian di sini ada Mervin. Dok, ada pasien anak yang mengalami urtikaria 2 jam sesudah vaksin influenza pertama. Apakah aman untuk diulang vaksin flu yang kedua bulan berikutnya? Baik, terima kasih Mom Ervin pertanyaannya ya. Jadi untuk vaksin itu sendiri dia memang ada kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Tetapi biasanya KIPI ini ringan ya. Biasanya hanya lokal saja, misalnya nyeri di lokasi suntikan, kemudian bengkak ya. Kalau memar ya, kalau misalnya yang sistemik misalnya seperti demam seperti itu ya, atau urtikaria ini yang dialami oleh Ervin ya Mam ya. Saya belum baca detail mengenai KIPI dari vaksin influenza ini, tetapi saya sarankan apabila nanti akan vaksin yang kedua, sebaiknya memang dilakukan monitoring dulu ya. Jadi setelah suntik jangan langsung pulang. Biasanya oleh dokter kalau misalnya ada riwayat seperti itu akan dipantau dengan lebih ketat pasca pemberian vaksin yang keduanya. Oke. Tetapi ada juga pasien yang setelah mendapatkan vaksin kedua pun dia nggak kenapa-kenapa gitu. Oh gitu. Jadi memang tiap-tiap orang itu bisa berbeda-beda ya dok ya pada saat penerimaan vaksin ya. Oke, baik. Tapi yang pasti aman ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya nih, untuk berikutnya ada Medrel. Medrel mau tanya kapan anak harus diberikan imunisasi flu? Tadi sudah dijawab ya dok ya? Iya, umur 6 bulan ya, start. 6 bulan ya? Oke, start 6 bulan. Jadi sekali lagi dok, kalau misalnya anaknya tadi usia berapa dok? Diulang dok? Ya, jadi imunisasi influenza mulai bisa diberikan di anak usia 6 bulan. Ya, tetapi apabila sudah melewati usia 6 bulan dan belum dapat vaksin influenza, bisa diberikan kapan saja dengan catatan untuk anak usia di bawah 9 tahun, maka imunisasi pertama diberikan 2 dosis dengan interval minimal 1 bulan. Namun untuk anak di atas 9 tahun, imunisasi pertama hanya mendapatkan 1 dosis saja. Dan kemudian kedua usia ini ya, baik yang di bawah 9 tahun ataupun di atas 9 tahun, dia harus diulang imunisasi influenza ini 1 kali per tahun. Seperti itu Mbak Rani. Oke, baik. Dan kalau misalnya untuk melakukan vaksinasi saat pandemi ini tidak perlu dikhawatirkan ya dok ya? Karena kan sekarang seperti di Rumah Sakit Anamedika juga menyiapkan tempat sendiri gitu ya. Kalau untuk yang berobat yang mana, untuk vaksinasi di mana gitu ya dok. Mungkin dokter bisa sampaikan? Ya betul. Jadi sekarang semua rumah sakit, di Rumah Sakit Anamedika, di Primaya Hospital ya. Saya sebutkan 2 aja karena itu rumah sakit yang saya praktek ya. Jadi itu memang sudah dipisah ya.
dipisah hari untuk imunisasi dan hari untuk berobat yang sakit gitu ya. Kemudian ruangan pun juga dipisah, tidak jadi satu dengan pasien-pasien dewasa, jadi untuk pasien anak khusus ruangannya. Oke, baik dokter. Dan ini sekarang kita coba cek lagi, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Mom Yusnita di sini. Nah, kalau misalnya untuk saat pandemi seperti sekarang ini, apakah tidak mengapa anak divaksin influenza? Ya, terima kasih Mom siapa Mbak Rani? Mom Yusnita. Mom Yusnita ya. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi di musim pandemi ini saya sering mendapatkan curhatan ya dari pasien ya. Jadi mereka khawatir, takut ke dokter, ke rumah sakit karena takut tertular virus corona ya. Benar banget. Ya. Itu tidak sepenuhnya benar ya sebenarnya, karena kita sebenarnya nggak boleh takut karena rumah sakit juga sudah menerapkan prosedur untuk COVID-19 itu sendiri ya. Dan untuk anak-anak ini berdasarkan rekomendasi dari IDAI wajib diberikan pada saat pandemi ini adalah imunisasi yang bisa mencegah pneumonia. Jadi itu diprioritaskan ya, seperti vaksin DPT, vaksin MR atau campak, vaksin influenza, vaksin PCV, pneumokokus ya. Jadi itu diprioritaskan. Itu adalah vaksin-vaksin yang bisa mencegah pneumonia. Gitu. Sehingga apabila anak-anak kita misalnya ya terkena COVID ini, maka dia akan diharapkan lebih ringan gejalanya karena dia sudah terproteksi dari virus-virus lain ataupun bakteri lain yang tadi sudah bisa dicegah dengan vaksin-vaksin yang saya sebut tadi, sehingga dia gejalanya pun tidak lebih berat karena tidak ada komplikasi dari virus ataupun bakteri yang lain itu tadi. Oke, dan kalau misalnya pada saat pandemi ini terlambat boleh nggak dok? Boleh. Jadi terlambat. Boleh. Jadi ada yang namanya imunisasi kejar ya atau catch up immunization. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir ini sudah terlalu lama kemudian akhirnya putus, itu yang salah ya. Jadi kalaupun terlambat tetap datang ke dokternya, bawa bukunya, nanti dokter akan menilai. Jadi tidak ada imunisasi yang hangus ya. Tapi kita akan kejar dengan jadwal yang biasanya akan lebih dekat gitu ya, karena untuk mengejar imunisasi yang tertinggal tadi gitu Mbak Rani. Oke, jadi lebih baik terlambat daripada tidak dilakukan sama sekali pengulangan begitu ya dok ya? Betul. Oke, baik. Dan kemudian lagi nih ada Mom Silvana nih. Setelah vaksin flu lengkap 2 kali dosis di bawah usia 9 tahun, apakah ada pengulangan lagi dok vaksin flu-nya? Ya, terima kasih Mom Silvana ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jadi imunisasi influenza ini apabila sudah imunisasi pertama sudah lengkap ya, maka harus diulang di setiap tahunnya dengan 1 kali saja per tahun ya, gitu. Oke, baik. Dan dok, seberapa efektifnya ini vaksin flu? Apakah benar-benar menghindari anak dari penyakit influenza? Ya, ini jadi banget nih, soalnya biasanya kadang-kadang momoknya orang tua adalah kalau udah divaksin flu, ini pasti anak nggak akan kena flu sama sekali gitu. Akan benar-benar sehat, bebas dari flu sepanjang tahun. Iya, makasih Mbak Rani. Jadi imunisasi tidak ada yang mencegah 100% ya. Imunisasi apapun itu. Jadi imunisasi ini sifatnya adalah apabila anak ibu terkena penyakit tersebut, maka dia gejalanya akan menjadi lebih ringan, gitu ya. Kalaupun dia terkena, maka gejalanya akan lebih ringan karena dia sudah mempunyai antibodi yang spesifik untuk melawan virus atau bakteri tersebut. Kalau kita berbicara influenza, berarti sudah ada antibodi spesifik di dalam tubuh anak kita untuk melawan virus influenza yang masuk. Ya, gitu. Dan sebenarnya untuk kita mendiagnosis influenza itu sendiri,
diperlukan pemeriksaan penunjang ya. Jadi tidak bisa hanya dari pemeriksaan fisik anak demam, batuk, pilek, sesak itu saja tidak cukup ya. Jadi harus dilakukan sama seperti pemeriksaan COVID ini ya. Jadi dilakukan pemeriksaan swab PCR kalau COVID untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2. Tapi kalau influenza maka kita swab PCR-nya untuk mendeteksi virus influenza gitu. Oh, mirip ya dok ya? Iya, Berarti mirip. tesnya sama ya dok? Iya, Hanya sama. jenis virusnya yang dicek itu berbeda, begitu ya? Betul, ya. Oke, dan yang paling penting tadi dokter udah sampaikan juga bahwa setelah divaksin bukan berarti kita terbebas dari virus flu gitu ya. Namun kalau misalnya kita terkena flu mungkin gejalanya akan lebih baik, terus Lebih ringan. pada saat sakit flu-nya juga lebih ringan gitu ya dok ya. Betul, betul Mbak Rani. Oke, dan kemudian nih dok, kalau dengan vaksinasi flu ini apakah bisa mengurangi kayak alergi bersin-bersin pada anak, kan kadang-kadang ada tuh di pagi hari atau di sore hari gitu. Bagaimana pertanyaannya? Kalau misalnya udah divaksin flu ini ya, apakah bisa menghilangkan, anak kan kadang-kadang suka ada bersin-bersin tuh di pagi hari gitu ya, ataukah Iya. mungkin juga di sore hari gitu. Apakah ini ada korelasinya dok antara vaksinasi flu dengan bersin-bersin anak di pagi hari? Sebenarnya tidak ada korelasi yang kuat ya. Jadi untuk bersin-bersin di pagi hari itu biasanya dialami oleh anak-anak yang mempunyai bakat alergi. Jadi dia dengan adanya paparan alergen, biasanya udara pagi hari yang mengandung banyak alergen khusus, ya itu membuat seorang anak yang sudah memiliki bakat alergi, dia akan lebih mudah tercetus gitu reaksi di tubuhnya, sehingga dia memunculkan gejala bersin-bersin pagi hari seperti itu. Biasanya menjelang subuh ya, atau tengah malam. Seperti itu. Oke, jadi tidak ada korelasi ya dok ya antara si vaksinasi flu dengan si alergi yang diderita sama si anak ya. Takutnya biasanya kadang-kadang orang tua, kan saya udah divaksin flu, tapi anak-anak setiap pagi masih bersin-bersin nih gitu. Atau Iya, tidak ada setiap malam korelasi. dia masih suka bersin-bersin. Jadi tidak ada korelasinya dok ya, karena Iya, satu alergi, satu virus penyebabnya gitu ya dok ya. Oke, Iya. baik. Dan kemudian udah ada pertanyaan lagi nih dari Mom. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan nama Instagramnya. Sekali lagi kalau misalnya mau tanya boleh nanya di komen dengan format nama mominya siapa, kemudian pertanyaannya ya. Oke, ini ada Mom dengan pemilik akun Instagram Swadajelen. Kalau saya nggak salah baca ya, maaf. Ada efek sampingnya nggak dok kalau misalnya kita vaksinasi flu? Iya. Setiap vaksin itu pasti ada KIPI-nya ya. Tapi biasanya KIPI itu banyak yang ringan dan bahkan banyak anak yang tidak mengalami ya. KIPI itu bisa bersifat lokal, bisa bersifat sistemik ya. Yang lokal biasanya nyeri di tempat suntikan, kemudian kemerahan di tempat suntikan, bengkak di tempat suntikan, agak memar di tempat suntikan ya. Kalau yang sistemik biasanya dia demam, kemudian anak menjadi rewel, seperti itu ya. Tetapi kebanyakan pengalaman saya selama praktek itu vaksin itu hampir tidak ada kipinya ya. Jadi pasien oke-oke aja, habis disuntik dia juga main tertawa-tawa lagi seperti biasa. Jadi nggak ada kipinya ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Iya bener banget. Oke, saya juga kebetulan satu keluarga selalu vaksinasi Vaksin, ya? flu nih dok, setiap tahun sekali, cuma agak terlambat karena biasanya setiap tanggal 16 Januari, sekarang sudah tanggal Sekarang 28 ya. Udah terlambat dari jadwal. Lupa jadi mungkin ya Mbak Rani ya. Baru besok dok akhirnya iya. pengulangannya ya gitu. Oke. Nah ini kan katanya ada vaksin flu barat dan juga vaksin flu timur, ini maksudnya gimana nih dok? Itu mitos kah atau apa, hanya sebuah perbincangan yang terjadi di dunia maya atau seperti apa nih dok? Ataukah memang benar-benar ada vaksin flu barat atau vaksin flu timur gitu? Sepanjang sepengetahuan saya sepertinya tidak ada ya. Jadi vaksin influenza itu di Indonesia memang ada beberapa merek ya.
Cuman ya saya kurang tahu kalau dia dibagi flu barat, influenza timur gitu ya. Tapi yang jelas dia ada beberapa merek vaksin untuk influenza itu sendiri di Indonesia ini yang kita pakai untuk anak-anak ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Dan kemudian ada lagi nih dari Mom Sujiatiari. Oke, kenapa vaksin flu untuk usia kurang dari 9 tahun dosisnya harus 2 kali gitu? Ya, jadi ini berkaitan juga dengan kematangan sistem imunologis ya. Jadi pada usia 9 tahun itu memang imunitas seorang anak itu hampir mencapai sempurna ya, berkembang sempurna, sehingga makanya dia di atas usia 9 tahun hanya butuh 1 dosis untuk bisa memberikan efek proteksi selama 1 tahun untuk virus influenza itu sendiri ya, influenza A ataupun B ya. Tetapi kalau yang di bawah usia 9 tahun itu memang sistem kematangan imunitasnya belum sempurna, sehingga dia butuh 2 dosis untuk mencapai atau menaikkan titer antibodinya sehingga tercapai kadar yang protektif sehingga bisa melindungi anak itu dari serangan virus influenza. Oke, baik. Jadi antibodinya belum cukup baik seperti anak-anak di atas usia 9 tahun begitu ya dok ya? Iya, betul. Oke, dok, kalau untuk misalnya dari pola hidup gitu, bagaimana sih dok untuk bisa menghindari virus influenza ini? Ya, tentunya pola hidup sehat ya Mbak Rani ya. Jadi kita untuk anak itu sendiri ya, karena kita berbicara tentang anak, jadi kita harus penuhi kebutuhan nutrisinya ya. Untuk menghindari anak kita dari serangan-serangan virus maupun bakteri, kita pertama harus mencukupkan nutrisinya terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu anak kita ini gizinya baik atau gizi buruk atau gizi kurang atau dia overweight atau dia obesitas ya. Jadi sebagai orang tua yang baik kita harus tahu kurva pertumbuhan anak kita ada di persentil keberapa, ada di garis yang mana gitu ya. Mungkin nanti Mbak Rani bisa dilihat putra-putrinya apakah ini status gizinya baik atau yang tadi yang saya sebutkan. Itu dilihat dari berapa tinggi badannya, berapa berat badannya, kemudian kita akan lihat berapa berat ideal dia dari tinggi dia yang segitu itu gitu ya. Nanti kita lihat di kurva dia masuk ke kategori mana ya. Apabila dia masuk ke gangguan pertumbuhan karena tadi kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi, maka kita harus segera intervensi ya untuk menuju ke gizi baik ya gitu. Yang kedua kita harus cukupi cairannya atau hidrasi ya. Karena hidrasi ini penting untuk metabolisme tubuh ya. Kita harus tahu berapa kebutuhan cairan anak kita berdasarkan berat badannya ya. Kalau pakai rumus yang sederhana misalnya anak berat badan 12 kilo ya. Maka dia kebutuhan cairannya adalah 10 kilo pertama dia membutuhkan 100 ml per kilogram berat badan. Berarti untuk 10 kilo pertama dia membutuhkan 1000 ml. Kemudian untuk 10 kilo ya, untuk 10 kilogram kedua, maka dia membutuhkan 50 ml per kilo. Untuk 10 kilo ketiga dan seterusnya, maka dia membutuhkan 20 ml per kilo. Jadi untuk anak dengan berat badan 12 kilo, maka kebutuhan cairannya adalah 1000 ml ditambah dengan 2 kali 50, 100, berarti 1100 ml. Itu minimal dalam 24 jam, begitu ya. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Dalam 24 jam. Oke, aku sudah nyatet nih. Moms juga mungkin perlu nyatet nih ya. Jadi misalnya tadi anak 12 kilo ya, terus kemudian di 10 kilo pertamanya ini 100 mili ya dok ya? Betul. Dikali? Kali 10. Kali 10. Tuh. Sama dengan 1000. Kemudian Kemudian 50 kali 2.
sama dengan 100. Oke. Ini pasti Ya. sebenarnya ini bukan cuma anak-anaknya aja nih yang mau diukur nih minumnya, pasti para moms juga Iya, ya. betul. Iya kan? Pengen tahu minumnya sehari ini cukup apa enggak nih. Terus Dok, saya juga pernah tahu nih Dok, benar nggak sih nih kalau misalnya anak-anak nih kalau pada saat sakit influenza ya Dok ya, kan hidung suka tersumbat ya Dok ya. Iya, betul. Nah, apakah benar hidung tersumbat pada anak pada saat anak sakit influenza itu karena kekurangan cairan? Jadi begini, itu tidak berhubungan secara langsung ya, tapi dia ada hubungannya. Jadi eh, seorang anak yang terkena influenza, maka dia akan memberikan gejala yang tadi saya sebutkan ya. Karena dia ada virus yang masuk ya ke dalam tubuh, sehingga tubuh kita merespon ya dengan cara eh, melakukan perlawanan ya, tubuh melakukan perlawanan karena ada suatu benda asing yang masuk, yaitu virus tadi. Nah, tubuh kita memberikan perlindungan ke dirinya itu dengan cara meningkatkan sekret. Sekret itu cairan ya yang dikeluarkan oleh mukosa rongga hidung, kemudian mukosa bronkus ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengeliminasi si benda asing yang masuk tadi gitu. Nah, sekret yang berlebihan tadi di rongga hidung itu biasanya masyarakat menyebutnya dengan pilek ya. Jadi ada ingus gitu di hidung, itu disebabkan karena adanya produksi sekret oleh sel-sel epitel di rongga hidung yang dia akibat dari respon terhadap benda asing yang masuk tadi gitu. Oke, jadi diupayakan juga berarti kalau misalnya sakit flu paling tidak memang bisa cukup Harus banyak membantu minum dengan juga. Anak banyak minum gitu ya. Betul, Oke, betul. baik. Karena seperti ini Mbak Rani, jadi jika kita sakit, maka metabolisme tubuh itu akan meningkat ya. Sehingga metabolisme yang meningkat itu juga membutuhkan cairan ya, cairan yang lebih daripada biasanya. Dan juga cairan ini juga diperlukan untuk menurunkan suhu tubuh ya. Gitu. Karena dengan peningkatan 1 derajat Celcius suhu tubuh dari ukuran normal, itu diperlukan tambahan 12,5% cairan tambahan tubuh kita. Oke, baik dokter. Terima kasih sekali nih tambahan knowledge buat saya ya. Jadi kalau misalnya anak-anak di rumah lagi sakit flu, jadi minumnya harus ditambah banyak. lebih Iya, banyak betul. gitu ya, lebih banyak lagi gitu ya. Baik. Dan baik, ini ada pertanyaan lagi dari Mom Leila. Kalau waktu dosis pertama hanya diberikan sekali, mungkin anaknya sepertinya di bawah usia 9 tahun ya. Jadi jaraknya selalu 1 tahun kemudian terlewat yang setelah pertama yang harusnya jarak 6 bulan. Bagaimana ya dok? Apa harus disusulkan? Jadi dia yang kurang dari 9 tahun, tapi dia hanya dapat 1 dosis ya. Iya, kemudian begitu dok. Iya, kemudian kan tadi intervalnya harusnya minimal untuk dosis kedua kan 1 minimal bulan, ya. 1 bulan, tapi dia udah lewat dari 6 bulan belum diberikan. Betul. Kalau menurut saya tidak apa-apa disusulkan saja. Nggak apa-apa ya dok ya. Berarti tidak perlu ada pengulangan dengan interval 1 bulan lagi atau bagaimana dok? Enggak usah, itu masuk ke dosis keduanya. Baru nanti pengulangan baru yang 1 tahun berikutnya. Oke, pengulangan di 1 tahun berikutnya ya. Oke. Iya. Baiklah, Mom Leila cukup menjawab nggak? Mungkin kalau Mom Leila masih ada di sini, boleh loh langsung ditanyakan lagi sama dokter nih. Kita masih punya waktu sedikit nih sebelum kita mau summary. Oke, sepertinya sudah cukup terjawab ya. Dokter, ini menarik sekali ya kalau kita berbicara mengenai tentang flu ya. Karena ini adalah penyakit yang sering banget terjadi sama anak-anak gitu ya. Nggak cuma anak-anak kita, kalau misalnya di rumah punya anak 1, masih mending ya dok ya. Nah kalau punya anak 1, 2, 3. Jadi ganti-gantian gitu dok. Betul, betul. Lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Oke, baik. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Semuanya harus secara teratur diberikan vaksin selama 1 tahun. Oke, baik. Mom Leila di sini menjawab usia saat ini 6 tahun. Sejak 2 tahun sampai berikutnya sudah rutin tiap tahun. Oh, alhamdulillah. Oh iya. Semoga Oke, bagus bisa itu. terproteksi. Bagus. Alhamdulillah.
Oke, baik, nggak apa-apa terlambat, pokoknya setiap tahun harus diberikan. Mungkin kalau untuk mengingat tanggalan, kalau misalnya biasanya sih saya memberikan untuk anak-anak itu adalah masuk sekolah ya. Iya, Sebelum betul. pandemi kan kita kalau masuk sekolah kan anak-anak kan biasanya ya teman-temannya Mm-mm. kan banyak banget ganti-gantian ya flu-nya juga di sekolah ya. Mungkin Iya. tanggalnya seperti itu mungkin bisa disamakan. Baik Moms, Mm-mm. saya akan mensummary hasil dari live fact chat kita di hari ini ya. Bahwa masih banyak yang salah kaprah nih antara common cold atau salesma dengan influenza. Keduanya ini disebabkan oleh virus yang berbeda. Dan penyakit flu ini lebih berbahaya karena beresiko menyebabkan komplikasi yang serius, misalnya pneumonia, ya. Dan anak-anak ini lebih rentan sekali tertular penyakit flu karena sistem imunnya yang belum sempurna. Apabila sudah terkena flu, apalagi sampai di tahap mendapatkan perawatan yang serius, hal ini dapat menghambat tumbuh kembangnya. Mulai dari perkembangan motorik yang bisa terganggu sampai gangguan pertumbuhannya karena kurang gizi dan kurang nutrisi. Biasanya kalau flu itu anak-anak jadi nggak doyan makan, nafsu makannya turun gitu, berkurang ya. Nah maka dari itu di masa tumbuh kembangnya ini penting mengoptimalisasikan vaksin flu untuk anak-anak agar mereka mendapatkan proteksi yang maksimal, yaitu dengan diberikan vaksinasi flu rutin setiap tahun sekali ya. Kalau anak-anak tadi usia di bawah 9 tahun ada lakukan 2 kali dosis pengulangan dengan interval 1 bulan ya. Nah, Moms sekarang pasti udah tahu dong seberapa pentingnya imunisasi pada si kecil agar mereka selalu terlindungi kesehatannya dan juga tumbuh kembangnya agar bisa optimal sesuai dengan usianya. Ayo Mom, cek lagi ya. Walaupun masa pandemi harus tetap cek buku imunisasinya ya untuk rutin memberikan perlindungan pada si kecil dan segera dijadwalkan kembali apabila imunisasi yang kemarin sempat tertunda karena pandemi ini. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali untuk memberikan vaksinasi atau perlindungan kepada si kecil. Pastinya nih yang paling penting adalah sebelum melakukan vaksinasi, konsultasikan dulu ya ke dokter. Ya dok ya? Iya, Konsultasikan dulu terlebih benar. dahulu kepada para DSA-nya masing-masing gitu. Baik, tentunya di sore hari ini juga Rani Sutanto ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Dr. Aridian Fatmawati selaku spesialis anak dari Rumah Sakit Ana Medika yang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat sekali berkaitan dengan imunisasi flu dan juga pentingnya tumbuh kembang anak di masa pandemi ini. Dok, kalau misalnya mau ini gimana nih? Mau follow Instagram dokter gimana dok? Boleh Mbak Rani, saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada Mbak Rani dan juga kenapa harus vaksin. Boleh kalau ayah bunda mau bertanya lebih lanjut, boleh follow akun IG saya @draridian, dr.ariedian, ataupun bisa Oke. DM, ataupun bisa WA ke saya ya. Nanti pasti akan saya jawab untuk konsultasi. Wah, berarti dengan senang hati nih aku akan langsung segera save nomornya dokter dan kemudian kalau Boleh, ada boleh. apa-apa tentang anak-anak nih ya bisa langsung konsultasi secara online ya Iya, dok. iya. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke, baik. Dan juga Rani ingin berterima kasih juga nih di sini untuk Rumah Sakit Ana Medika Bekasi yang sudah memberikan kesempatan ini bergabung bersama dalam acara live Instagram Fact Chat di @kenapaharusvaksin. Jadi para mom sekalian, pastikan sekali lagi tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai kesehatan, mengenai vaksinasi di Instagram @kenapaharusvaksin, di Instagram Dr. Aridian dan juga di Instagram Rumah Sakit Ana Medika Bekasi. Nah, nanti ke depannya banyak sekali topik menarik, jadi pastikan pantengin ya, kasih lonceng ya, ada notifikasinya supaya tahu kalau misalnya kami memposting update terbaru tentang kesehatan untuk keluarga Anda tentunya. Nah, jangan lupa nih dok ya, Oke. sebelum menutup menjaga protokol kesehatan dengan 3M ya para parents, mom. Ya.
yaitu menjaga jarak aman, menggunakan masker secara tepat, menutupi hidung hingga ke dagu, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Kalau misalnya dalam masa urgensi, sekali-sekali boleh menggunakan hand sanitizer, tapi sekali-sekali aja, lebih baik tetap menggunakan air mengalir Cuci ya, Dok, tangan ya. ya. Iya. Dan cuci tangan pokoknya begitu ya. Kalau tidak ada kebutuhan yang esensial, lebih baik kita di rumah aja, produktif dari rumah, dan kita juga membantu anak-anak untuk belajar dari rumah. Sekali lagi terima kasih dokter atas Iya, informasi sama-sama. yang sudah disampaikan. Selamat sore semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.